Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki tugas penting dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Sejalan dengan visi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 hingga 2045, yaitu Tulang Bawang Barat maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Badan Pendapatan Daerah berperan dalam mewujudkan perekonomian yang maju dan merata, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif. Melalui arah kebijakan transformasi digital, peningkatan akses layanan publik, serta tata kelola inklusif berbasis teknologi informasi, Bapenda terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah guna mendukung pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan. Proses pembayaran pajak dan retribusi sebagian besar masih dilakukan secara manual, sistem digital belum optimal, serta keterbatasan pemanfaatan layanan pembayaran modern seperti KRIS. Dari sisi internal, sistem pengolahan data juga belum sepenuhnya terintegrasi. Proses rekonsiliasi dan pelaporan masih memerlukan banyak waktu dan sumber daya. Hambatan ini berdampak pada keterbatasan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penerimaan pajak daerah secara akurat dan real-time. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pendapatan Daerah melakukan percepatan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi dengan metode KRIS. Inovasi ini menghadirkan sistem pelayanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan KRIS, pembayaran dapat dilakukan secara real-time, kapan saja, dan dari mana saja. Setiap transaksi langsung tercatat dalam sistem informasi pajak dan retribusi daerah, sehingga memudahkan wajib pajak sekaligus memperkuat pengawasan dan pelaporan pemerintah daerah. Melalui transformasi digital ini, Bapenda Kabupaten Tulang Bawang Barat berharap terwujudnya organisasi yang modern, adaptif, dan berbasis teknologi. Sebuah langkah nyata menuju peningkatan pendapatan asli daerah demi mendukung terwujudnya Tulang Bawang Barat maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi kita semua. Tabi pun. Salam hangat saya sampaikan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ragem say mangewawai. Salam Tubaba. Saya Deni Maulice SPDMM, peserta PKA 1 Angkatan 1 tahun 2025 BPSDM Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Lampung, Bapak Muhammad Al-Husnul Rizki, MSI selaku penguji saya, yang saya hormati Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Ainuddin Salam selaku mentor saya, dan serta yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Fonita SEMM selaku coach saya. Di dalam keikutsertaan saya sebagai peserta PKA 1 Angkatan 1, saya mengambil ide gagasan inovasi dengan ide gagasan strategi modernisasi pembayaran pajak dan retribusi berbasis KRIS, Smart KRIS, menuju tata kelola pendapatan daerah yang unggul. Berdasarkan koordinasi saya dengan mentor, adapun tahapan-tahapan milestone sebagai berikut. Minggu pertama pelaksanaan aksi perubahan, kinerja organisasi dimulai pada tanggal 21 Juli 2025 dengan mengusung judul Strategi Modernisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Berbasis KRIS atau Smart KRIS
menuju tata kelola pendapatan daerah yang unggul pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kegiatan diawali dengan konsultasi bersama mentor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapak Ainuddin Salam. Dalam arahannya, beliau menyampaikan dukungan penuh serta menekankan pentingnya pelaksanaan setiap tahap sesuai milestone yang telah ditetapkan. Selain itu, beliau meminta agar segera dilakukan koordinasi dengan para stakeholder serta membentuk tim efektif aksi perubahan untuk mendukung kelancaran implementasi program. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 2025, dilaksanakan konsultasi dengan Asisten Administrasi Umum Bapak M. Rasidi. Dalam pertemuan ini, beliau menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap aksi perubahan Smart Kris. Beliau juga menegaskan pentingnya koordinasi intensif bersama stakeholder terkait agar implementasi program dapat berjalan lancar. Masih di hari yang sama, Reformer melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Bapak Ahmad Zulkifli. Beliau memberikan masukan dan arahan terkait tahapan jangka pendek yang akan dilakukan. Keesokan harinya, tanggal 23 Juli, koordinasi dilanjutkan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bapak Insinyur Iwan Mursalin. Beliau menyampaikan pandangan strategis agar implementasi Smart Kris dapat terintegrasi dengan sektor layanan publik lainnya. Kemudian, pada tanggal 24 Juli 2025, dilaksanakan koordinasi bersama Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Ibu Herlianti. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah masukan berharga terkait peran sektor UMKM dalam mendukung perluasan implementasi Smart Kris. Dan pada tanggal 25 Juli 2025, rangkaian koordinasi ditutup dengan pertemuan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Firmansyah. Beliau turut memberikan dukungan serta masukan untuk kelancaran aksi perubahan ini. Dengan berjalannya konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari para mentor dan stakeholder, aksi perubahan Smart Kris di Kabupaten Tulang Bawang Barat siap memasuki tahap berikutnya, menuju tata kelola pendapatan daerah yang unggul, modern, dan berkelanjutan. Memasuki minggu kedua, rangkaian kegiatan aksi perubahan berfokus pada pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan atau TEAP. Tanggal 28 Juli 2025, Reformer melaksanakan konsultasi dengan mentor Kepala Bapenda Bapak Ainuddin Salam. Beliau memberikan arahan agar segera dilakukan rapat bersama tim efektif, menyusun uraian tugas, serta menetapkan tim melalui surat keputusan Kepala Badan. Keesokan harinya, 29 Juli, disiapkan draft undangan rapat serta bahan rincian tugas untuk tim efektif. Pada 30 Juli 2025, dilaksanakan rapat penyusunan rancangan surat keputusan, sekaligus sosialisasi aksi perubahan bersama seluruh pegawai yang ditunjuk sebagai tim efektif di ruang rapat Bapenda. Tanggal 31 Juli 2025, Reformer melaksanakan konsultasi dengan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam pertemuan tersebut, PJ Sekda menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi Smart Kris, serta menekankan pentingnya koordinasi dan rapat dengan stakeholder terkait. Dukungan tersebut juga dituangkan dalam surat pernyataan resmi. Puncak kegiatan minggu kedua berlangsung pada 1 Agustus 2025 dengan penandatanganan surat keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan oleh Bapak Ainuddin Salam. Dengan terbentuknya Tim Efektif Aksi Perubahan,
implementasi program Smart Kris semakin siap dilaksanakan. Sebagai langkah menuju tata kelola pendapatan daerah yang lebih unggul, transparan, dan modern. Memasuki minggu ketiga, fokus kegiatan aksi perubahan diarahkan pada perumusan kebijakan melalui penggabungan isu dan gagasan bersama tim efektif serta para stakeholder. Tanggal 4 Agustus 2025, Reformer kembali melaksanakan konsultasi dengan mentor Kepala Bapenda Bapak Ainuddin Salam. Beliau memberikan arahan agar segera berkoordinasi dengan stakeholder dalam rangka merumuskan kebijakan penerapan Smart Kris. Selanjutnya, pada 5 Agustus, dilaksanakan rapat koordinasi bersama tim efektif aksi perubahan. Pertemuan ini membahas penyatuan isu dan gagasan untuk memperkuat rencana implementasi Smart Kris. Di hari yang sama, Reformer juga melakukan konsultasi dengan Asisten Administrasi Umum Bapak M. Rasidi yang memberikan dukungan penuh dan menekankan pentingnya sinergi dengan perangkat daerah. Tanggal 6 Agustus 2025, dilakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kominfo, BKAD, dan perangkat daerah terkait. Pertemuan ini menghasilkan rumusan kebijakan awal mengenai digitalisasi tata kelola pendapatan daerah. Kemudian pada 7 Agustus 2025, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan rapat bersama pihak perbankan dan pengelola pasar. Diskusi ini difokuskan pada pemanfaatan aplikasi digital dalam mendukung implementasi Smart Kris sesuai ketentuan. Dengan terbangunnya kolaborasi lintas perangkat daerah, perbankan, serta pengelola pasar, aksi perubahan Smart Kris semakin matang. Sebagai langkah nyata menuju tata kelola pendapatan daerah yang unggul, transparan, dan modern. Memasuki minggu keempat, fokus aksi perubahan diarahkan pada pengembangan infrastruktur digitalisasi retribusi. Tanggal 11 Agustus 2025, Reformer melaksanakan konsultasi dengan mentor Kepala Bapenda Bapak Ainuddin Salam. Beliau memberikan arahan agar pengembangan infrastruktur dilakukan melalui kolaborasi erat bersama stakeholder. Masih di tanggal yang sama, aksi Reformer ini melakukan merupakan upaya koordinasi nyata dengan pihak dalam Bank BNI memodernisasi sistem terkait pembayaran pembuatan pajak dan aplikasi retribusi untuk mendukung agar sistem lebih pembayaran efisien, retribusi transparan, secara dan digital. akuntabel, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Keesokan asli harinya, daerah. 12 Semoga Agustus, aksi perubahan dilakukan ini koordinasi dapat dengan berjalan perangkat baik, daerah pemungut bisa retribusi. dilaksanakan secara konsisten, dan Pertemuan memberikan ini manfaat membahas yang nyata penerapan bagi sistem masyarakat pembayaran dan non-tunai pembangunan di dalam Kabupaten mendukung Pulau Barat. modernisasi Terima pendapatan kasih. daerah. Assalamualaikum warahmatullahi Pada wabarakatuh. 13 Agustus 2025, Reformer mendapat dukungan penuh dari Bupati Tulang Bawang Barat. Dalam konsultasi yang berlangsung di rumah dinas Bupati, beliau menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap aksi perubahan Smart Kris serta menekankan pentingnya koordinasi lintas stakeholder agar implementasi berjalan lancar. Dukungan ini juga dituangkan dalam surat pernyataan resmi. Selanjutnya, pada 14 Agustus 2025, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi bersama pengelola pasar, pihak BNI, serta pedagang pasar. Pertemuan ini fokus pada pengembangan infrastruktur digitalisasi retribusi sebagai langkah nyata penerapan Smart Kris di lapangan. Memasuki minggu kelima, aksi perubahan memasuki tahap penting, yaitu implementasi Kris dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi. Pada 19 Agustus 2025, Reformer menyiapkan undangan untuk kegiatan High Level Meeting Pendapatan Daerah dan Literasi Masyarakat, sekaligus launching e-retribusi pasar modern Ulung Kencana. Undangan ditujukan kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, serta pimpinan wilayah BNI Palembang.
Kemudian pada 20 Agustus 2025, Reformer melaksanakan konsultasi dengan mentor, Kepala Bapenda Bapak Ainuddin Salam. Beliau memberikan arahan agar persiapan high level meeting dan launching e-retribusi berjalan sesuai rencana. Puncak kegiatan berlangsung pada 21 Agustus 2025 dengan terselenggaranya high level meeting pendapatan daerah dan literasi masyarakat, sekaligus peluncuran resmi e-retribusi pasar modern Pulung Kencana berbasis KRIS. Kegiatan ini menandai langkah awal implementasi Smart KRIS di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kehadiran stakeholder lintas sektor, perbankan, hingga aparat penegak hukum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Dengan peluncuran e-retribusi, aksi perubahan Smart KRIS kini resmi hadir untuk mendukung efisiensi pelayanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah. Bapak Ibu, Bapenda memastikan bahwa program digitasi Bapak ini akan terus kami galakan di semua bidang retribusi. Kami terus mendorong dan konsen dalam mewujudkan tata kelola keuangan baik. Mohon izin Bapak Wakil Bupati, topik ini, digitalisasi retribusi ini menjadi materi proyek perubahan dari salah satu kepala bidang kami, Denny Maulice. Silakan berterima. Pada minggu ke-6, aksi perubahan berfokus pada kegiatan sosialisasi dan edukasi penggunaan KRIS kepada masyarakat dan pegawai. Tanggal 25 Agustus 2025, Reformer melaksanakan konsultasi dengan mentor Kepala Bapenda Bapak Ainuddin Salam. Beliau memberikan arahan agar sosialisasi berjalan lancar dan dapat dipahami masyarakat. Selanjutnya, pada 26 Agustus, dilaksanakan sosialisasi langsung di pasar dekat diberikan edukasi mengenai tata cara pembayaran retribusi daerah menggunakan KRIS, sehingga transaksi menjadi lebih mudah dan transparan. Pada 27 Agustus 2025, kegiatan serupa dilaksanakan di Rusunawa dengan tujuan memperluas pemahaman warga terkait implementasi Smart KRIS dalam pembayaran retribusi. Dukungan semakin kuat dengan adanya konsultasi bersama Wakil Bupati Tulang Bawang Barat pada 28 Agustus. Beliau menyatakan dukungan penuh terhadap aksi perubahan Smart KRIS dan mendorong agar implementasinya dimaksimalkan demi kelancaran pelayanan. Masih di tanggal yang sama, Reformer juga menerima dukungan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. Beliau menegaskan komitmen untuk mendorong penuh implementasi Smart KRIS, sekaligus mendorong optimalisasi pelaksanaannya. Dengan sosialisasi kepada masyarakat serta dukungan dari pemerintah daerah dan Bank Indonesia, aksi perubahan Smart KRIS semakin kokoh untuk diimplementasikan secara luas menuju tata kelola pendapatan daerah yang unggul, efisien, dan berdaya guna. Memasuki minggu ke-7, kegiatan aksi perubahan difokuskan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan Smart KRIS. Tanggal 1 September 2025, Reformer bersama tim efektif melaksanakan koordinasi persiapan monitoring guna memastikan evaluasi berjalan sesuai rencana. Keesokan harinya, 2 September, dilaksanakan konsultasi dengan mentor Kepala Bapenda Bapak Ainuddin Salam. Beliau memberikan arahan agar monitoring dilakukan secara menyeluruh, baik kepada pengguna maupun petugas lapangan. Pada 3 September 2025, Reformer melaksanakan monitoring langsung di Pasar Pulung Kencana. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi dengan sistem KRIS, sekaligus meninjau respon masyarakat dalam penggunaannya. Selanjutnya, pada 4 September, dilakukan monitoring khusus terhadap para juru pungut retribusi pasar. Tujuannya adalah
memastikan petugas benar-benar memahami mekanisme penggunaan kris dalam transaksi sehari-hari. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan sekaligus penguatan kebijakan, sehingga tata kelola pendapatan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin modern, transparan, dan akuntabel. Memasuki minggu terakhir, kegiatan aksi perubahan difokuskan pada penyusunan laporan akhir sebagai rangkuman seluruh tahapan yang telah dilaksanakan. Tanggal 8 September 2025, Reformer melaksanakan koordinasi dan konsultasi bersama mentor Kepala Bapenda Bapak Ainuddin Salam. Beliau memberikan masukan serta pengarahan terkait penyusunan laporan akhir agar dapat tersusun dengan baik dan komprehensif. Selanjutnya, pada 9 September, Reformer mulai menyusun laporan akhir aksi perubahan Smart Kris. Laporan ini berisi rangkaian kegiatan, hasil capaian, serta rekomendasi untuk penguatan tata kelola pendapatan daerah ke depan. Puncak kegiatan minggu ke-8 berlangsung pada 11 September 2025 dengan pembuatan video laporan akhir aksi perubahan. Video ini menjadi media dokumentasi sekaligus bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan aksi perubahan dari awal hingga akhir. Dengan tersusunnya laporan akhir serta pembuatan video dokumentasi, berakhirlah rangkaian 8 minggu implementasi aksi perubahan Smart Kris di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Insinyur Nopriwan Jaya SP, Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya Nadesa, Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya Muhammad Iqbal, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat. Saya Bima Bianto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. Saya Novianti Nofirwan Jaya, selaku Ketua TPPKK Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya Prana Putra, selaku Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya Ainuddin Salam, SEMIP, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bukan semuanya aksi perubahan yang digagas oleh saudara Denny Maulice SPDMM Dengan judul Strategi Modernisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Berbasis KRIS, Smart KRIS, menuju tata kelola pendapatan daerah. Pada pendapatan daerah. Demikian laporan aksi perubahan saya. Terima kasih kepada seluruh pihak internal dan eksternal yang telah mendukung terwujudnya aksi perubahan Smart Kris di pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.